Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya ngaji kita di halaman 41 Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Artinya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini menjadi suatu pelajaran ya bagi kita ya, keyakinan. Mesti kita juga akan diuji gitu ya. Nah, di sini diberikan cerita di masa lalu ya. Jalut dan Talut. Ini kelanjutan dari ayat yang kemarin ya. Talut si raja itu ya, yang ini ketika lapar itu kadang-kadang yang imannya tidak kuat ya kemudian bisa saja murtad, bisa saja mengikuti yang tidak baik, misalnya seperti itu. Dan dulu juga sudah pernah terjadi seperti itu gitu. Itu akan berulang. Tetapi yang imannya kuat ya nggak akan pernah mengikuti bisikan apapun gitu. Jadi yang menjadi dasar adalah kebenaran ataupun apa yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran, itu yang diikuti, takwa itu tadi. Dan di sini Allah beserta orang-orang yang sabar ketika ada cobaan, ada ujian begitu ya. Karena di sini juga sudah jelas dikatakan bahwa kelompok kecil aja bisa kok mengalahkan kelompok besar, sudah sering gitu ya, dengan izin Allah, karena Allah itu maha kuasa gitu. Kita harus yakin itu ya. Pokoknya bismillah gitu ya. Kalau kita benar insya Allah akan menang. Baik, kita lanjutkan. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi kalau minta tolongnya sama Allah, udah maha kuat ya Allah itu ya. Kita lanjutkan. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Jadi kita ini di dunia ini ya bertugas untuk menjaga alam. Salah satunya kalau kita mempelajari ayat ini begitu ya, karena tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam gitu. Manusia, melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, karena ada misi khusus untuk menjaga alam itu tadi ya. Oke, ini di ayat terakhir dari halaman 41. Setelah itu kita ganti juz ya. Kita lanjutkan ya. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Tuh, jadi ini juga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai penguat cerita-cerita yang telah lalu, kemudian untuk diambil pelajaran di yang akan datang sejak zaman Rasulullah SAW. Mungkin itu ya yang bisa kita pelajari dari ngaji kita hari ini. Kita sebagai orang biasa, saya ya terutama ya, sebagai orang biasa yang bagaimana menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya membaca sekaligus membaca ayatnya, kemudian membaca artinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mengambil pelajaran sebisa kita, begitu ya. Baik, cukup dulu untuk hari ini, kita akan lanjutkan di lain waktu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.